Juga kita lupa melakukan salam, kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku Bapak dan Ibu guru, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan tentang pemahaman saya dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di kelas. Ada beberapa konsep inti dalam penerapan budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma, kemudian konsep disiplin positif dan motivasi, kemudian keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Nah, untuk menciptakan sebuah lingkungan atau budaya positif atau menerapkan budaya positif, tentunya dibutuhkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, sehingga para murid-murid kita itu bisa berpikir, bertindak mandiri dan bertanggung jawab secara merdeka. Nah, tentu saja untuk menerapkan budaya positif ini harus ada peninjauan ulang tentang bentuk disiplin yang selama ini diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, terutama dalam kontrol guru menghadapi murid. Ini menurut William Glasser dalam kontrol teori tentang miskonsepsi kontrol. Jadi selama ini kita mempercayai 4 ilusi. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang selama ini kita percaya. Contoh, misalkan ketika kita berada di dalam kelas, murid kan cericing, dariam, nurut ke guruna. Ketika gurunya meninggalkan ruangan kelas, yang terjadi apa? Yang terjadi siswa itu ganing, bahkan yang naik karena meja, anggota tahu dan sebagainya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini kita selalu percaya jika misalkan kita memberikan hadiah kepada si anak itu akan berbuat baik. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jadi ketika kita memberikan penguatan positif, berupa hadiah kepada anak, kita percaya bahwa anak ini akan berperilaku baik. Tapi ternyata aslinya anak itu berbuat baik hanya karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi bukan berdasarkan karena karakternya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, dan juga sama. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang saya rasakan sebagai guru. Awalnya saya juga mengira bahwa saya inilah guru, saya mempunyai hak untuk mengubah pribadi anak-anak saya, gitu. Seperti itu. Jadi si muridnya kudu taat ke guru, apa yang guru bilang kudu turut, kudu taat. Itu ilusi. Nah, ini adalah perbandingan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Ini teori stimulus respon ini yang kita pelajari waktu PPG Hanetkeheu atau waktu masa kuliah. Ini yang diusung oleh siapa ini? Oleh Banner itu kalau tidak salah, teori stimulus respon. Kalau tidak salah teorinya ketika ada anjing diberi makan, kemudian dia ditentukan hela palu, kemudian si anjingnya yang berkenan terus-terusan seperti itu, jadi menjadi sebuah kebiasaan. Kalau tidak seperti itu teori stimulus respon. Di sini yang pertama, realitas kebutuhan kita sama kalau menurut teori stimulus respon. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita ini berbeda, jadi bertentangan. Kemudian menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi selama kalau stimulus respon memaksa, tapi kalau teori kontrol kita mencoba memahami orang lain. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau misalnya ada murid yang berperilaku buruk, wah ini salah, ini harus dihukum.
Tapi kalau teori kontrol ini tidak langsung dihukum, tapi ya pasti menganggap bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi meskipun murid melakukan sebuah kesalahan, murid melakukan tindakan buruk, pasti ada tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau sudah dibujuk gagal maka dipaksa. Tapi kalau teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi diberikan pilihan-pilihan. Kemudian terakhir kalau teori stimulus respon ini model berpikirnya menang dan kalah. Tapi kalau misalkan teori kontrol itu berpikirnya menang. Nah itu tadi perubahan paradigma. Nah selanjutnya adalah konsep disiplin menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan istilah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Itu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, menurut KHD sendiri, mereka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Artinya, menurut KHD, disiplin positif itu harus memiliki disiplin diri. Disiplin diri itu artinya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, konsep disiplin positif menurut KHD juga sama menurut Yanni Gosen. Nah, ini yang mengupakan teori kontrol. Dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, disiplin menurut Diana ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, disiplina. Artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Kalau kita kan ketika ada kata disiplin yang terbayang di otak kita itu dipaksa. Atau misalkan kalau tadi kan pernah ada ungkapan dipaksa sehingga terbiasa. Tapi asal katanya disiplin itu dan disiplin itu dan disiplina artinya belajar. Kemudian memiliki kata yang sama dengan disipel atau murid atau pengikut. Jadi menurut Diana bahwa kita ketika mengikuti sebuah kelompok atau organisasi tertentu, pasti kita memiliki alasan-alasan yang kuat, alasan-alasan yang bisa kita pahami. Mengapa kita bisa masuk kelompok tersebut atau tujuannya apa kita untuk masuk kelompok tersebut? Jadi yang muncul adalah motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Artinya adalah disiplin diri. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai universal. Jadi ketika orang mempunyai disiplin diri, itu pasti melakukan semua perbuatannya karena berdasarkan keyakinan atau nilai-nilai yang dia anut, yang dia yakini. Jadi bukan berdasarkan paksaan atau karena mengharapkan imbalan atau mengharapkan sesuatu dari yang lain. Nah, selanjutnya adalah motivasi. Menurut Yanni Gosen, motivasi itu ada yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan seorang siswa datang ke sekolah, tujuannya kenapa? Karena misalkan datang ke sekolah, saya dicarikan ke orang tua, saya dicarikan ke guru, saya ke guru lalu ke sekolah. Berarti motivasinya cuma datang ke sekolah saja, tidak ada keinginan untuk belajar, maka di sekolahnya cuma diam, duduk ngahulang. Jadi biasanya kebanyakan motivasi itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Selanjutnya ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya pertanyaan muncul adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini biasanya muncul kepada anak-anak yang pintar biasanya. Yaitu rajin belajar,
supaya bisa ranking 1, supaya bisa mendapatkan hadiah. Jadi tujuannya untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan pujian dari orang lain. Selanjutnya, ini adalah motivasi yang paling tinggi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaan yang muncul ini biasanya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang diharapkan adalah semua siswa, semua murid ini memiliki motivasi yang ketiga, itu mereka memiliki keyakinan yang mereka percaya. Jadi ketika si murid itu berperilaku baik, berperilaku baik, maka dia mempunyai keyakinan, ketika saya mengerjakan ini sesuai dengan keyakinan saya. Misalkan si anak itu belajar itu bukan karena dia siap dihukum, bukan karena dia ingin mendapatkan hadiah, tapi dia itu belajar bahwa belajar ini penting untuk saya. Jadi belajar ini penting untuk masa depan saya. Jadi si murid itu akan mempunyai motivasi seperti itu. Ini yang diharapkan dari murid-murid kita, itu memiliki motivasi yang ketiga, itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk supaya anak bisa memiliki motivasi yang ketiga, maka dibutuhkan sebuah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, contoh begini yang mudah. Ketika kita misalkan naik motor, kalau misalkan ada polisi pasti lengkap, ada surat-suratnya, ada pasti memakai helm. Tapi kalau misalkan tidak ada polisi, apa yang terjadi? Pakai helm enggak kan? Karena tidak ada polisi, tidak akan ada yang menghukum. Nah, itu adalah peraturan. Jadi kita itu memakai helm hanya karena peraturan. Tapi kalau misalkan kita punya keyakinan keselamatan, ibu memakai helm supaya selamat, takut terjatuh, takut celaka di jalan, maka dia memakai helm. Kira-kira mana yang lebih bagus, peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Jelas keyakinan. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas, jadi bukan peraturan kelas. Jadi nanti diharapkan kita semua di dalam kelas itu tidak membuat peraturan-peraturan, tapi keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan itu kan biasanya identik kalau peraturan kelas itu kan identik dengan ketidaknyamanan, dengan hukuman. Misalkan kalau melanggar peraturan ini nanti dihukum. Kalau misalkan tidak melaksanakan ini nanti dapat konsekuensi dan seterusnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu beda, berarti itu adalah nilai yang harus diyakini setiap siswa di dalam kelas. Nah, selanjutnya bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Contohnya, dilarang membuang sampah di kolong meja. Misalkan kalau kita membuat peraturan dalam kelas, itu kan jelas spesifik. Jadi tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Tapi kita buat keyakinan kelas, misalkan selalu menjaga kebersihan kelas. Itu kan lebih universal kalau dengan kalimat seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi hindari kata jangan, tidak boleh, hindari kata itu. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi membuat keyakinan kelas itu 3-7 saja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti susah untuk mengingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ini jelas. Jadi jangan sampai membuat keyakinan kelas tapi tidak bisa diaplikasikan di dalam kelas. Yang keenam adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa itu membuat keyakinan kelas masing-masing. Nanti dikumpulkan, kemudian guru juga sama. Nanti kalau sudah seperti itu, nanti kalau sudah fix keyakinan kelasnya, kemudian ditandatangani oleh semuanya.
oleh guru juga, oleh siswa juga. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalkan sudah sebulan, bagaimana keyakinan kelas ini masih relevan tidak, masih bisa dijalankan tidak? Kalau tidak bisa berarti diganti atau dirubah. Nah, ini terlihat ada dua anak yang berebut mainan dan makanan. Nah, ini biasanya sering terjadi di kelas. Ini contoh, misalkan Ibu Ambar, guru Y kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, bagi kumaha dalam musik ayo murid itu ngarebut makanan di babat merana, dicarekan, dihukum, apa suruh minta maaf? Ya, suruh minta maaf. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Oke. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar. Nah, menurut William Glasser, ini dalam choice theory, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, yang bertahan hidup ini adalah kebutuhan dasar psikis. Kalau 4 yang lainnya, yaitu cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan, ini adalah kebutuhan psikologis. Oke, kita kembali ke kasus yang tadi, si Doni. Dalam kasus tadi, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Bertahan hidupkah? Cinta kasih sayang? Penguasaan? Kebebasan atau kesenangan? Kalau misalkan alasannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Kasih sayang. Wah, betul. Itu adalah cinta kasih sayang, itu kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan untuk mencintai dan dimiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya, nah, bagaimana cara jika jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kira-kira apa yang mencoba dipenuhi oleh Doni? Bertahan hidup, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup karena merasa lapar. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya, jika dalam kasus tadi Doni menjawab ia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, kira-kira apa? Pilihan. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Kesenangan. Nah, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebayang kalau seorang tidak memenuhi kebutuhan kita akan kesenangan, berarti setiap hari monoton. Ke sekolah, ke rumah. Wah, pasti stres. Jadi membutuhkan refreshing. Seserian wae. Itu adalah salah satu kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya adalah jika si Doni ini menjawab bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, kira-kira apa? Tinggal 2 hari berarti penguasaan atau kebebasan? Nah, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya terakhir, jika Doni menjawab dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi ini adalah penguasaan.
Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui di kelas atas prestasi keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini biasanya mulai bicara rehan karena itu biasanya. Nah, dari tadi 5 kebutuhan dasar yang biasanya dipenuhi oleh siswa kita. Jadi teori konflik menganut bahwa semua tindakan itu pasti ada alasannya. Jadi alasannya tadi bisa karena memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi, bisa kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan seterusnya. Kemudian, nah ini tugas guru menurut Thierry Gossen itu ada beberapa guru yang memerankan 5 posisi kontrol. Apakah kita ini posisinya sebagai penghukum, atau pembuat orang bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Biasanya kalau penghukum itu menggunakan kata-kata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini biasanya penghukum. Jadi penghukuman kalau salah langsung dihukum. Bisa berupa hukuman fisik atau verbal. Apakah kita berada di posisi penghukum ini atau di pembuat orang merasa bersalah? Kalau pembuat orang merasa bersalah, ini menggunakan nadanya lembut. Biasanya hening supaya jadi suasananya harus hening dulu, kemudian menggunakan kalimat yang lembut. Nah, ini menggunakan kalimat-kalimat seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pasti kecewa. Ini kalimat yang sering digunakan oleh guru yang menempati posisi pembuat orang bersalah. Kemudian selanjutnya adalah teman. Nah, ini teman. Jadi kalau ketika ada guru yang memposisikan sebagai teman, benar si anak itu akan dekat dengan gurunya. Tapi ada sisi positif dan negatif dari teman ini. Sisi positifnya, guru itu menjadi dekat dengan kita, mudah diatur oleh kita dan seterusnya. Tapi ketika ada guru yang lain yang datang ke kelasnya, biasanya karena dianggap. Jadi hayangnya teh guru eta. Ini biasanya menggunakan kata-kata ayo bantulah demi bapak ya. Biasa hubungan murid dengan guru itu menjadi teman. Selanjutnya ada ini pemantau. Posisi sebagai pemantau. Nah, ini pemantau ini biasanya sudah disiapkan. Jika siswa melanggar aturan ini, maka hukumannya ini. Jika siswa melanggar aturan ini, maka konsekuensinya ini. Ini pemantau. Bisa menggunakan kata-kata peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, diharapkan guru itu posisinya adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman atau pemantau. Tapi diharapkan guru itu menempati posisi sebagai manajer. Nah ini. Jadi posisi manajer itu ketika ada seorang siswa yang melakukan kesalahan, maka pertanyaannya apa yang kita yakini. Jadi harus membuat keyakinan kelas dulu. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi diharapkan guru itu berperan dalam posisi manajer, bukan sebagai penghukum, membuat orang bersalah, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gossen. Jadi diharapkan mulai dari sekarang untuk menerapkan budaya positif. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, maka lakukanlah restitusi. Ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, ini restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Biasanya kan ada siswa ketika dia berbuat kesalahan, siswa yang misalkan mengerjakan PR, apalagi dihukum, ditambah PR, ditambah nantung. Jadi biasanya ada siswa yang seperti itu. Jadi nanti yang tertanam bukan dia itu tidak mengambil pelajaran dari kesalahan. Kemudian selanjutnya restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian selanjutnya restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan restitusi mah, bukan dipaksa kudu gitu.
Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, mau tidak kamu memperbaikinya atau mau tidak kamu melakukan restitusi. Kemudian selanjutnya keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi kan, jadi setiap orang itu ketika dia melakukan sebuah tindakan atau kesalahan pasti mempunyai alasan tersendiri. Itu pasti tadi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bedakan kalau misalkan ketika murid ini dihukum, apalagi nanggung di dalam kelas, pasti dia itu akan merasa malu, merasa gagal, merasa bersalah. Tapi restitusi tidak membuatkan murid seperti itu. Nah, ini langkah-langkah dalam melaksanakan restitusi. Yang pertama, ini langkah menstabilkan identitas. Menurut teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi pada dasarnya seorang itu pasti akan melakukan hal yang terbaik. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi pasti ada motivasi internal. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, dalam menstabilkan identitas ini harus seorang guru ini harus membuat murid itu tidak bersalah. Jadi ulah kamu masalah, atau misalkan siapa yang salah siapa yang benar, ulah gitu. Jadi jangan sampai siswa ketika melakukan restitusi, guru itu mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi ini kalimat yang dilontarkan oleh guru adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jika si anak begitu kan, wah pasti dia itu pasti kooperatif. Tapi yang mesti ditanya ketika dia berbuat salah, siapa yang salah, siapa yang mulai duluan, pasti kan tarangan aku gitu mah. Jadi harus distabilkan dulu identitasnya. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Boleh balik kemana balik kadihela atau kadihela mengawai. Menstabilkan validasi tindakan yang salah atau menanyakan keyakinan boleh. Nah, kalau misalkan pada menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini pentingnya. Jadi sebelum melakukan restitusi, keyakinan kelas harus ada terlebih dahulu. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi menurut teori kontrol ini, ketika seorang berbuat salah, pasti dia itu memiliki alasan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar, biasanya seperti itu. Yang pertama, sisi menstabilkan identitas. Ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu. Misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi, apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk menstabilkan identitas. Jika sudah melontarkan kalimat-kalimat pernyataan-pernyataan seperti ini, insya Allah nanti muridnya akan kooperatif. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nih, ini untuk memvalidasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini ketika validasi tindakan, maka guru itu harus tahu dulu kebutuhan dasar apa yang coba dipenuhi oleh anak ini. Makanya ketika melakukan ketika sudah membuat keyakinan kelas, maka guru itu harus membuat survei untuk melihat kebutuhan dasar apa yang sedang mereka penuhi, atau kebutuhan dasar apa mereka yang kurang misalkan yang ingin mereka penuhi. Nanti ada, kalau misalkan Bapak dan Ibu membutuhkan, nanti ada jadi alat tesnya untuk mengetahui apakah kebutuhan si anak itu cinta dan kasih sayang atau kesenangan dan seterusnya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi
harus menanamkan sikap yang baru. Ini adalah pertanyaan atau pernyataan yang bisa digunakan dalam validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ketika keyakinan kelas sudah dibuat, maka kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan atau apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, inilah segitiga restitusi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sini saya akan memperlihatkan sedikit video tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kalau video untuk restitusi itu ada di YouTube, bisa nanti dikirimkan linknya kalau misalkan berminat untuk melihat bagaimana cara melakukan sebuah restitusi. Nah, jadi ini adalah tahap si anak sedang menuliskan keyakinan kelas masing-masing. Jadi si anak menuliskan masing-masing keyakinan kelas apa yang menurut mereka harus ada di kelas ini. Kemudian setelah itu keyakinan kelasnya ditempel di kartu yang sudah kita siapkan. Ini adalah proses penempelan. Ditempelkan seorang-seorang hiji itu kemudian langkah terakhir jika sudah, maka kalau keyakinan kelas dari anak itu biasanya berupa peraturan-peraturan. Nah, kita ubah dalam bentuk sebuah pernyataan yang universal. Misalkan kalau di kelas 5 menghargai guru dan teman beserta barang miliknya, misalkan. Kemudian menjaga ketertiban kelas, selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, contohnya seperti itu adalah keyakinan kelas. Nanti ditandatangani oleh guru dan siswa. Nah, setelah itu ketika sudah ditandatangani oleh guru dan siswa, maka keyakinan kelas itu bisa kita jalankan dan digunakan untuk melakukan restitusi. Mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan dari Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Saya duluan nih, Pak Jaki. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan, didiskusikan, bukan bermaksud menanyakan. Yang terakhir tadi tentang keyakinan, bukan lagi peraturan kelas yang berupa larangan dan sesuatu yang harus dilakukan, tapi keyakinan apa yang baik untuk kelas. Nah, bagaimana jika seorang anak keluar atau melanggar dari keyakinan yang sudah disepakati? Itu konsepnya nanti mungkin tidak lagi dengan cara reward dan punishment, hukuman dan hadiah tadi itu, karena itu sudah di luar dari kesepakatan keyakinan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang bagaimana kita mengetahui motivasi peserta didik di kelas kita, yang motivasinya tersebut benar-benar motivasi yang murni, tidak atas dasar takut, ingin dipuji dan sebagainya. Terakhir tentang konsep merdeka belajar, tadi disinggung tentang merdeka belajar. Yang sebenarnya itu seperti apa sih? Karena selama ini khususnya di sekolah kita ada semacam pembelokan dari konsep merdeka belajar menurut Mas Nadiem Makarim begini, tapi ketika diterapkan di sekolah kita khususnya ada perbedaan gitu, asa-asa jauh dengan konsep Pak Nadiem Makarim. Menurut Pak Jaki, konsep merdeka belajar itu seperti apa? Sementara itu dulu. Sorry. Terima kasih.
Terima kasih Pak Agus telah memberikan pertanyaan. Iya, boleh lah. Akan saya coba jawab, dan mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan jawabannya sesuai dengan harapan yang Pak Agus harapkan. Iya. Yang pertama adalah cara melakukan restitusi jika misalkan si anak ini melanggar sebuah keyakinan kelas. Nah, ketika si anak ini melanggar keyakinan kelas, maka si anak ini tentu saja dipanggil oleh gurunya. Misalnya, seperti tadi kan keyakinan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi harus si anak itu ketika dia itu sudah melanggar, tidak apa-apa kamu berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah. Dan semua orang pasti melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Bertanya lagi kepada si anak. Coba menurut kamu tindakan kamu ini salah atau benar? Nah, jadi pasti si anak menjawab salah. Jadi bagaimana si anak ini supaya bisa jujur bisa jujur mengatakan bahwa dia itu salah? Jadi kuncinya ada pada menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai pada waktu tahap menstabilkan identitas si anak itu merasa tertekan, merasa disalahkan. Jadi jangan sampai pada tahap menstabilkan identitas si anak itu merasa akan disalahkan, merasa bahwa dia itu akan dihukum dan seterusnya. Jadi di sini posisi anak itu harus dinetralkan dulu. Jadi jangan sampai dia itu merasa bahwa diri itu sedang dihukum, sedang diadili, sedang disidang. Jadi ketika maka kata-katanya tidak apa-apa kamu berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah. Atau Bapak juga yakin pasti alasan kamu kamu melakukan ini pasti punya alasan tersendiri. Jadi waktu menstabilkan identitas. Nah, ketika pada validasi tindakan, dia itu pasti akan mengaku, dia itu akan jujur karena pasti yakin setiap orang ketika dia setiap orang itu yang normal ketika dia itu pasti bisa membedakan mana tindakan yang salah mana tindakan yang benar. Jadi ketika pada tahap validasi tindakan pasti dia itu akan mengaku, ya tindakan saya ini salah. Kemudian tanya lagi pada tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Nanti dia itu akan menjawab, oh saya telah melanggar keyakinan kelas yang ini. Kemudian tanya lagi sama gurunya. Nah, kamu sudah tahu bahwa tindakan kamu itu salah. Kamu juga sudah tahu bahwa kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang ini. Nah, sekarang Bapak tawarkan, kira-kira kamu mau tidak memperbaiki kesalahan kamu? Nah gitu. Kemudian si anak itu pasti menjawab, ya saya mau memperbaiki kesalahan saya. Kemudian tanya lagi oleh gurunya, nah bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahannya? Nanti jadi diharapkan jangan sampai si guru ini memberikan solusi. Jadi biarkan si anak sendiri yang mencari solusinya. Jadi ketika dia berbuat salah, maka kita hanya mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya. Jadi itu yang diharapkan dari tugas guru sebagai seorang manajer. Jadi bagus gitu. Iya, siap. Pertanyaan kedua tadi gimana? Tentang konsep itu dulu motivasi. Nah ini untuk motivasi. Nah tadi kan dijelaskan bahwa sebetulnya setiap manusia ini pasti memiliki 5 kebutuhan dasar dan setiap tindakan pasti mempunyai alasan. Dan memang rata-rata ketika kita melakukan sebuah kesalahan pasti di situ ada motivasi yang berusaha untuk dipenuhi. Nah, bagaimana cara mengetahui 5 motivasi tersebut atau memenuhi kebutuhan dasar tersebut? Nah, makanya di sini sudah ada kuesioner kebutuhan dasar. Jadi nanti itu setiap siswa diberikan kuesioner ini. Nanti setelah kuesioner ini di sini, maka guru akan tahu bahwa si A ini kebutuhannya adalah kesenangan, si A ini kebutuhannya adalah kebebasan dan seterusnya. Jadi ketika melakukan restitusi, maka data-data ini bisa kita buka. Si anak ini berlaku seperti ini, pasti dia itu mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang ini gitu. Jadi ketika melakukan restitusi juga sama, ditanyain
alasan kamu mengapa kamu melakukan hal ini, pasti kan kamu mempunyai alasan tersendiri. Nah dari jawaban alasan inilah juga pasti dia akan diketahui, oh si anak ini pasti sedang mencoba memenuhi kebutuhan dasar yang ini. Misalkan tadi kan ketika si Doni merebut makanan, kan jawabannya bisa ada 5 kan, jawabannya beda-beda. Nah ketika dari jawabannya itulah kita bisa mengetahui kebutuhan dasar apa yang coba dia penuhi gitu. Mungkin seperti itu Pak Agus. Siap. Yang terakhir adalah bagaimana konsep merdeka belajar. Nah ini kemarin juga waktu di diskusi guru penggerak ini rame tentang engkau merdeka belajar, tapi kenyataannya orang teh dibubarat ku KKM. Kemudian konsep merdeka belajar menurut KHD ini jelas kan, konsep merdeka belajar menurut Hajar Dewantara ini bahwa semua siswa ini memiliki kodrat, memiliki sekurang mah. Nah, kan dina agama ini ditentukan bahwa orang teh ditentukan jodoh, maut, rezeki kan. Nah, jadi si anak ini membawa kodratnya masing-masing sebetulnya. Jadi bahkan kita mengetahui bahwa ada teori multiple intelligence. Jadi bahwa semua manusia itu unik, istimewa. Nah, menurut KHD sendiri seperti ini, bahwa kita itu guru itu bagaikan petani. Ketika kita mengajar atau kita menanam petani ini menanam padi, maka tugas guru itu bukan maksa padi supaya hasilnya jadi jagung, tapi bagaimana si padi ini bisa tumbuh dan berkembang menghasilkan beras yang sangat banyak. Dan caranya bagaimana? Ya caranya mengolah tanahnya yang baik, diberikan pupuk dan sebagainya. Maka ketika si petani ini menanam padi, maka si petani ini akan memperlakukan bagaimana cara merawat padi yang baik. Jadi bukan misalkan si petani ini menanam padi tapi dirawatnya sehingga karena jagung, sehingga menanam jagung. Nah ini juga sama konsep mereka belajar. Jadi harusnya setiap anak itu diperlakukan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Misalkan di dalam rapor si anak ini nilai matematikanya kurang, tapi dia olahraganya bagus. Maka yang harus dikembangkan, yang harus menjadi fokus tujuan kita adalah bagaimana supaya olahraganya lebih bagus lagi. Bahkan Einstein juga pernah mengatakan bahwa sebetulnya manusia itu jenius, cuma kita itu ada gajah, monyet, ikan, tapi semuanya yang dites adalah supaya bisa pandai naik pohon gitu. Padahal kalau misalkan si ikan ini dilatih untuk berenang, dia akan menjadi perenang yang hebat. Atau misalkan si burung untuk dilatih terbang, dia akan menjadi penerbang yang hebat dan seterusnya. Itu konsep merdeka belajar menurut KHD juga sama seperti itu. Jadi intinya siswa itu mempunyai keunikan masing-masing. Kemudian juga waktu dia KKM, aku senang mempunyai keunikan masing-masing. Akhirnya dia KKM dipaksa senang siswa guru lulus KKM, padahal kan tidak seperti itu. Nah, jadi kumaha cenah ayeuna kenyataannya seperti ini, ya kita ikuti saja dan kumaha gitu. Tidak selama kebijakannya belum dirubah. Kemudian konsep merdeka belajar tadi di kelas itu guru itu adalah sebagai pamong, ngasuh, tukang ngasuh. Jadi di kelas itu bagaimana supaya tercipta kelas yang menyenangkan bagi anak. Kemudian kemarin waktu Zoom meeting dengan SD yang sudah menerapkan konsep merdeka belajar, jadi setiap ada waktu khusus untuk kegiatan project. Jadi pembelajaran berbasis project, apalagi di kurikulum temanya kan berbasis saya mungkin hanya itu bagus. Tapi kita sebagai guru dulu ketika saya khususnya berada di lembaga pendidikan guru, konsep tentang merdeka belajar dengan prinsip EMO oleh Ki Hajar Dewantara tersebut betul-betul digali. Kenyataannya setelah sampai di lapangan di sekolah jauh berbeda. Seperti hal sekarang itu merdeka belajar tapi KKM dituntut sama untuk setiap kepala kan. Seharusnya yang unik tadi pengen tadi berlakukan, kemudian perbedaan
karakter setiap siswa juga harus jadi perhatian. Hal eta teh mudah-mudahan bisa tersampaikan oleh rekan-rekan Ujang sebagai guru penggerak. Minimal yang ada di Rongga bisa tersampaikan kepada penentu kebijakan di Kecamatan Rongga, dalam hal ini pengawas, K3S dan sebagainya, sehingga mereka sedikit tercerahkan. Barangkali senior-senior kita belum sampai ke sana atau mungkin sudah lupa tentang prinsip-prinsip yang pernah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan di SPG-nya dulu. Padahal itu saat sekarang tuh masih relevan sekali untuk diterapkan begitu. Disampaikan kembali dalam suatu kegiatan lah tentang prinsip merdeka belajar tadi. Jangan sampai Pak Gedung teorinya seperti ini didedatkan, di lapangan seperti ini. Minimal mereka mengetahui oh benar begini, sehingga mereka tidak terlalu memaksakan begitu. Kalaupun disediakan KKM ya kita tidak harus kukuh dengan KKM itu karena memang bertentangan dengan konsep merdeka belajar tadi. Eta pakai jadi gitu tanggapan. Ya betul. Ini cuma menambahkan tadi yang kalau jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan itu bukan membuat si anak supaya jadi pintar, supaya si anak itu misalkan pintar semua mata pelajaran, tapi tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu hanya menuntun anak supaya si anak itu selamat dan bahagia sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi ada harus digarisbawahi bahwa tujuan pendidikan itu supaya si anak itu selamat dan bahagia. Ya, itu mungkin penambahan saja. Jadi tujuan pendidikan itu sebenarnya menurut Kahari itu adalah tujuannya supaya si anak itu selamat. Artinya yaitu dia itu bisa menjalani kehidupannya, maksudnya selamat itu berarti selamat di dunia dan bahagia di dunia, dan juga selamat di akhirat dan bahagia di akhirat tentunya. Kalau misalkan konsep kita sebagai ya, kalau dikaitkan dengan ajaran agama, jadi tentu saja ya bagaimana supaya si anak ini bisa selamat dan bahagia dalam menjalaninya sebagai anggota masyarakat, ya tentu saja harus dididik dengan karakter dan skill kemampuan. Ini itu tambahannya dari saya. Ada lagi dari yang lain? Isi ada alasan? Saat itu. Terus, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf tidak penyajiannya mungkin kurang memuaskan. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari saya sendiri. Kita tutup saja pertemuan kali ini yang membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.